Halo guys, jadi kita bikin video lagi belajar ekonomi. Itu si Rentina mau ke Thailand. Iya, kok. Selanjutnya dari tadi udah bilang itu si Rentina mau ke Thailand. Tiba-tiba aku berapa ini? APBD anggaran pendapatan belanja Daerah. merupakan pengolahan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan daerah. Jadi yang membuat peraturan ini adalah kepala daerah. Masing-masing daerah. Soalnya ini APBD itu yang diatur oleh gubernur. Jadi semua anggaran itu diatur oleh kepala daerah masing-masing. Jadi APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Jadi ada DPR, DPRD. Kalau APBD itu DPR, kalau ini cukup dengan DPRD. Apa DPRD? Jadi cukup disetujui oleh DPRD. Itu berkaitan dengan cara kerjanya dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang setiap tahunnya disahkan oleh daerah masing-masing atau dengan perda masing-masing. Jadi di daerah itu ada perdanya, peraturan daerah. Itu yang ditetapkan oleh kepala daerah, masing-masing kepala daerah. Jadi tahun anggaran itu sama, 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi mereka rapat kali tahun, rapat paripurna di Dewan Daerah. Jadi ada orang di Dewan, kalau ada rapat di pusat di daerah. Jadi tingkat desa dan juga DPRD, yaitu DPD, Dewan Perwakilan Desa. Jadi dia berjenjang. Tapi kalau yang besar gajinya ini DPR, DPRRI. Jadi itu tergantung dengan tingkatan daerahnya. Jadi semuanya mewakili daerah masing-masing. Jadi setelah APBD tahun anggaran satu tahun. Fungsinya hampir sama, ada sebagai otoritas, sebagai perencanaan, sebagai pengawasan dan sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi daerah. Jadi kerjanya tidak berbeda dengan APBN, cuma tingkatnya yang agak rendah daripada APBN. Jadi peraturan fungsinya sama, sebagai alokasi dana, sebagai stabilisasi, sebagai distribusi, semuanya untuk kesejahteraan Masyarakat. Jadi itulah tugas dari kepala daerah. Ibaratnya kepala daerah, kalau kota Batam itu kepala daerah. Coba. Kepala daerah Batam coba. Budi baru. Budi adalah kepala daerah sebagai wali kota. Dialah yang mempersetujui anggaran dan disusun oleh pemerintah yaitu Budi dan disahkan oleh anggota dewan. Misalnya tiap daerah itu ada masing-masing kerja dewan. Misalnya daerah PAI ada Pak Dewannya yang mewakili suara dari pihak PAI.
Jadi mereka bersaing untuk menjadi seorang anggota dewan. Jadi kalau di sini itu, kalau kalian ingin menjadi dewan berapa suara? Ada 3.000. Kalau di pulau, kalau bapak dulu cukup 300 suara, dia udah bisa jadi anggota deh. Kalau di Batam ini mungkin bisa 3.000. 5.000? Mungkin 5.000. Dia dapat orang 5.000 suara baru dia bisa ditunjuk jadi anggota dewan. Jadi itu caranya. Kalau sistem pemilu sekarang kita harus mendapatkan 5.000 suara. Tapi harus ikut partai politik. Beda dengan DPD. DPD tidak perlu, cukup mengumpulkan KTP 10.000 baru bisa mencalonkan anggota DPD. Jadi anggota dewan itu mungkin 5.000 suara baru bisa duduk. Kita mempengaruhi satu orangnya susah, jangankan 5.000. Jadi kita harus bisa berorganisasi. Kemudian jadi public figure, bisa jadi panutan orang supaya orang bisa milih kita. Kalau kita diam aja orang tak kenal. Jadi itulah. Di sini fungsinya ada 2 fungsi pengawasan. Artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk melihat apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Ini masalah dana dari pusat. Jadi harus ada pengawasannya. Jadi tujuan dari APBD itu sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Dengan APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama satu tahun. Jadi dana itu yang didapat dari pusat. Jadi pajak kita tadi dibawa ke pusat, kemudian dikembalikan lagi ke daerah. Jadi butuh pengawasan supaya dana itu tidak kemana-mana atau dikorupsi. Sekarang identik dengan korupsi. Apa namanya KKN kan? KKN. Apa itu KKN? Korupsi. Apa korupsi? Korupsi, nepotis. Korupsi apa? Menilap uang. Kolusi itu secara bersama-sama menghabiskan uang rakyat. Kalau nepotisme apa? Siapa tahu nepotisme? Masa tidak tahu nepotisme? Apa nepotisme? Nepotisme itu sistem kekeluargaan. Oh, lebih Kekeluargaan. Dulu pada zaman Soeharto itu dulu menterinya anaknya, saudara dia semua. Itu adalah nepotis. Jadi jatah orang lain tidak ada, jatah keluarganya ada. lebih mementingkan keluarga. Jadi pentingkan keluarga sendiri. Itu adalah sistem nepotis. Jadi itu tidak dibolehkan lagi. Harta keluarga. Jadi diutamakan keluarga dulu, baru diambil orang lain. Jadi orang lain itu merasa Dirugikan. itu yang disebut dengan istilah KKN, kolusi dan nepotis. Itu pada zaman Soeharto itu banyak anaknya jadi pejabat, menteri ada anaknya, bapaknya presiden. Jadi itu tidak dibolehkan nepotisme. Jadi itu untuk pengawasan supaya tidak terjadi korupsi di anggaran APBD. Sekarang sumber-sumber penerimaan daerah. Kemarin kita bahas juga kan, sumber-sumber penerimaan daerah. Di sini ada namanya pendapatan daerah atau disebut dengan PAD. Pernah kita dengar PAD? Ada nama pendapatan daerah. Pendapatan daerah. Jadi yang pertama ada PAD.
Apa itu PAD? Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Jadi daerah kita tuh punya sendiri pendapatan. Di sini bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah misalnya Honda, kalau Honda mungkin ke daerah. Pajak Honda, tidak tuh retribusi daerah. Retribusi dong. Misalnya orang tukang parkir, orang jual di pasar, itu dikenakan surat retribusi. Misal nanti ada orang dinas pasar minta, dia ngasih karcis kemudian dibayar. Itu untuk PAD, pendapatan asli daerah. Sudah toh hasil pengelolaan kekayaan yang daerah yang dipisahkan. Jadi separuh ada dikasih ke pusat, separuh ada dipisahkan untuk pendapatan asli daerah. Misalnya di ini apa? Nikel ya. Apa yang di Pinang? Boksit itu ada yang diserahkan ke pusat. Kalau kayak di Natuna minyak mentah. Dan itu adalah pendapatan asli daerah. Misalnya PAD yang disahkan meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa biro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan itu komisi, potongan, dan itu jasa oleh daerah. Jadi itu adalah pendapatan asli daerah. Banyak kontribusi itu banyak yang dihasilkan. Sekali itu PDAM. PDAM apa? Perusahaan daerah yang minum. Perusahaan air minum daerah. Sudah itu Bank Riau. Bank Riau itu adalah milik daerah. Itu adalah PAD, pendapatan asli daerah. Yang kedua ada lagi namanya kemarin dana perimbangan. Ini pendapatan daerah yang pertama PAD, kedua dana perimbangan. Ini dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil. Sudah itu dana alokasi umum. Sudah itu dana alokasi khusus. Dan itu jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap anggaran dalam APBN. Nanti dalam rapat paripurna sudah ditetapkan berapa dana untuk daerah. Ini dana perimbangan ini sudah ditetapkan dalam rapat